Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurmianti dari Program Studi Bidan Akademi Kebidanan Konawe. Nah, pada video kali ini kita akan membahas masalah yang tentunya sudah sering kita tahu atau kita lihat di lingkungan masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki balita. Tentang apakah itu? Yaitu tentang efek buruk merokok di samping anak. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian apa itu rokok. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan diameter panjang 8-10 cm. Apakah kalian tahu bahwa asap rokok sangatlah berbahaya bagi anak? Sebab sistem imun anak masih belum sempurna. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Bila sering terpapar asap rokok, maka anak bisa saja mengalami gangguan kesehatan. Yang lebih menyedihkan lagi bagi para orang tua, merokok di depan anak-anak mereka, padahal mereka tahu bahwa paparan asap rokok akan sangat mempengaruhi kesehatan anak. Ketika anak-anak terpapar asap rokok, akan banyak masalah kesehatan yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut efek buruk jika orang tua sering merokok di dekat anak. Salah satunya yaitu sindrom kematian mendadak pada bayi. Merokok di dekat anak bisa meningkatkan risiko terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi atau sudden death infant syndrome atau yang sering disingkat dengan SDIS. Sindrom ini biasanya terjadi pada bayi berusia di bawah 1 tahun. Kemudian yang kedua ada penyakit pneumonia dan bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi di saluran udara utama pada bagian paru-paru. Bronkitis bisa berkembang menjadi pneumonia. Pneumonia merupakan radang pada bagian paru-paru yang lebih dalam. Bronkitis dan pneumonia seringkali terjadi pada anak dengan ibu perokok atau sering terpapar asap rokok, baik dari ibu maupun ayah. Selanjutnya, menghambat pertumbuhan paru-paru. Anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang harus dijaga kesehatannya. Jika Anda sering merokok di samping anak, maka itu bisa menjadi penghambat pertumbuhan paru-parunya. Zat-zat berbahaya dari rokok akan mudah masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan anak. Selanjutnya, infeksi pada telinga. Infeksi telinga tak hanya berisiko tinggi bagi para perokok, tetapi juga bagi anak-anak yang merupakan perokok pasif. Risiko infeksi telinga pada anak-anak dapat meningkat jika orang tua mengisi udara di rumah dengan asap rokok. Selanjutnya, masalah pernafasan ketika dewasa. Anak yang sering terpapar asap rokok akan lebih sering batuk-batuk. Anak juga lebih sering beresiko terserang penyakit asma. Dampak buruknya mungkin tak selalu terlihat saat anak masih kecil. Saat dewasa nanti, anak bisa memiliki masalah pada pernapasannya jika lingkungan di sekitarnya adalah perokok. Selanjutnya, rokok memiliki kandungan kimia yang sangat beracun di dalamnya. Asap rokok yang dikeluarkan oleh rokok tentunya mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan bagi kesehatan. Contohnya seperti nikotin, karbon monoksida, dan pemicu kanker yang dikenal sebagai karsinogen.
Dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dengan adanya perokok dalam rumah ialah kanker, bahkan meningkatkan resiko pada non-perokok atau perokok pasif dalam rumah karena sudah terkontaminasinya zat nikotin pada dalam rumah. Kemudian paparan zat sisa rokok pada aktivitas rokok dalam rumah juga dapat memicu inflamasi paru-paru yang dapat berakibat pada penyakit paru-paru obstruksi kronis atau PPOK dan asma, serta menghambat penyembuhan luka di permukaan kulit. Maka dari itu, Anda harus memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Bagaimana caranya? Yaitu dengan latihan dengan mengurangi dosis pada rokok. Anda akan mengurangi intensitas merokok Anda. Jika dilakukan dengan benar, Anda bisa menghentikan kebiasaan merokok dalam jangka panjang. Yang kedua, mengingat bahwa tidak ada rokok yang aman, seperti rokok sisa yang dijadikan alternatif para perokok, padahal sama-sama mampu merusak kesehatan tubuh Anda. Nikotin pada sisa setara dengan 3 batang rokok dalam sekali hisap. Kandungan kimiawi yang keluar dari asapnya adalah 100 kali lipat dari rokok. Yang ketiga, mempunyai strategi dengan dukungan dan pengobatan. Bisa melibatkan konseling untuk membantu Anda mengidentifikasi pemicu Anda merokok. Kemudian, Anda kembangkan strategi untuk menghindari pemicu tersebut. Kemudian yang keempat, mengingat manfaat tidak merokok pada kesehatan tubuh. Ini membutuhkan strategi yang jelas, motivasi, kesadaran, dan alasan untuk berhenti merokok. Bisa dikatakan, saat Anda sudah berhenti merokok dalam 20 menit, pertama, maka tekanan darah Anda mulai turun. Kemudian, beberapa minggu ke depan, sirkulasi darah Anda meningkat. Indera perasa dan penciuman kembali menjadi lebih baik. Pernafasan meningkat pesat hingga 30%. Nah, sekarang sudah paham kan? Karena itu, yuk sama-sama kita cegah dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan anak. Salam sehat.